Halo, jumpa lagi dengan saya Jackson Sidabutar. Hari ini kita akan melakukan praktikum menggunakan paket tracer tentang tantangan troubleshooting. Sini kita akan menggunakan dokumentasi dalam menyelesaikan troubleshooting ini. Jadi pada paket tracer, tantangan pada paket tracer kali ini kita telah diberikan tabel pengalamatan yang masih kosong. Jadi di tabel ini telah tersedia nama device, interface, jenis device, jenis perangkatnya, apakah router, switch, atau host, alamat IP-nya berapa, subnet mask-nya berapa, dan default gateway berapa. Nanti dari gambar yang ada di sini, kita akan mengisi pengelamatan tabel yang ada di sebelah kanan ini. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya sudah menyiapkan tabel pengelamatannya ke dalam bentuk format Excel. Jadi di sini saya hanya menambahkan kabel ini terkoneksi kemana, terus nanti untuk pengetesannya kita sukses atau tidak penambahan internet servernya. Oke, kita masuk saja. Untuk objektif yang akan dibahas, tujuan yang akan kita bahas di sini. Jadi pada lab ini kita menggunakan dokumentasi jaringan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah komunikasi jaringan yang ada pada gambar ini. Jadi kita disuruh mengidentifikasi dan memperbaiki masalah tersebut. Jadi ada beberapa objektif atau tujuan. Jadi kita yang pertama ini gunakan berbagai teknik ya dan alat untuk mengidentifikasi masalah konektivitas. Jadi kita disuruh bebas ya dalam menyelesaikan masalah ini menggunakan berbagai teknik. Yang kedua itu gunakan dokumentasi dalam memandu upaya pemecahan masalah. Jadi dokumentasi yang akan kita buat ini akan membantu ya dalam kita menyelesaikan masalah. Yang ketiga, identifikasi masalah jaringan tertentu. Kita disuruh mengidentifikasi. 4, terapkan solusi untuk masalah komunikasi jaringan. Dan kelima itu verifikasi operasi jaringan, apakah sudah berjalan atau tidak, semua yang kita perbaikin. Jadi background, untuk perlu diingat instruksi di sini, password untuk semua perangkat. Untuk password PTY kita menggunakan Cisco, sedangkan enable secret kita menggunakan passwordnya class. Jadi ada 4 bagian yang harus kita selesaikan di sini. Ada 4 bagian yang harus kita selesaikan. Yang pertama itu akses konektivitas, terus akses device, dan repair perbaikan dari jaringan, dan terakhir itu kita simpan ya semua permasalahan tersebut, apa yang kita perangkat apa saja yang bermasalah, masalahnya di mana, action yang kita lakukan seperti apa, nanti kita simpan semua. Oke, untuk mempersingkat waktu, sekarang kita masuk ke tabel pengalamatan. Untuk tabel pengalamatan di sini kita akan lakukan, kita input ya. Device 1, device 1, IP yang digunakan berapa? Di sini dapat kita lihat IP yang digunakan itu ada di 1153. Yes, IP address-nya. Karena PC ini merupakan perangkat end device, maka jenis perangkatnya adalah host. Interface-nya NIC. Jadi semua perangkat
komputer biasanya interface yang digunakan itu NIC. NIC semua. Dan host semua ya. Oke, subnet masknya di sini kita lihat /24. Default gateway-nya ada di 1.1. Oke, ini PC 1 sudah kita lakukan. Kita masuk ke PC 2. IP address-nya ada di 350. Subnet masknya /24. Default gateway-nya 3.1. Ini PC 3. Subnet mask IP address-nya ada di 115/24. Subnet masknya. Default gateway-nya 4.1. Yang keempat, kita IP address-nya 5.83. Subnet mask 128. Default gateway 5.1. Oke, PC 5. 5227 IP address-nya. Subnet mask 128. Default gateway-nya 0. Jadi belum terinput ya default gateway-nya ya, pada PC 5. PC 6 IP address ada di 2.48. Subnet-nya 224. Default gateway-nya di 33. Sedangkan di PC 7 subnet masknya ada di 2867. Subnet mask ada di 224 dan default gateway-nya ada di 65. Oke, sekarang sudah kita catat semua ya untuk IP address, subnet mask, dan default gateway yang ada pada perangkat komputer kita. Jadi dari PC 1 sampai PC 7. Oke. Sekarang kita mencoba konektivitas apakah berhasil semua atau tidak. PC 1 kita coba ping ke internet server. Apakah ada berhasil atau tidak. Ping 203. Jadi untuk IP dari internet servernya 203 0.113.27. 0.113.27. Sepertinya bermasalah. Oke, bermasalah. Kita coba ke gateway-nya apakah berhasil atau tidak. Jadi bermasalah, kita bikin merah karena ini bermasalah. Internet servernya tidak berhasil. Coba kita ping ke gateway-nya apakah berhasil. Oke, berhasil ya. Jadi ke default gateway dia berhasil, kita kasih warna hijau. Oke, sekarang masuk ke PC 2. Internet servernya apakah berhasil atau tidak. Kita tes ping 203.0.113.27. Oke, berhasil.
Sekarang kita coba ping ke gateway-nya. Ping 192.168.3.1. Oke, berhasil semua ya. Jadi di PC2 ini tidak ada masalah ya, karena kita ping ke default gateway dan internet servernya semuanya berhasil. Oke, kita coba di PC3. Ping 203.0.113.27. Oke, 203 ya bermasalah. Ke gateway-nya, bagaimana dengan gateway? Ping 192.168.4.1. Oke, semuanya bermasalah. Jadi gateway dan internet servernya juga bermasalah. Oke. Sekarang kita coba PC4 apakah berhasil. Kita lakukan ping ke internet servernya. Ping 203.0.113.27. Di PC4 internet servernya berhasil. Bagaimana dengan default gateway-nya, apa berhasil atau tidak? Ping 192.168.5.0.51. PC4 juga berhasil. PC4 berhasil, internet server dan default gateway-nya berhasil. Oke, kita masuk ke PC5. PC5 pasti nggak berhasil ya, karena kan default gateway-nya sudah tidak ada, masih kosong ya. Coba kita ping 203.0.113.27. Oke, PC5 merah semua. Masih merah semua. PC6, kita coba di PC6. Ping 203.113.27. Untraceable. Jadi di PC6 masih untraceable untuk ke internet servernya. Kalau ke gateway-nya bagaimana? Gateway dia berhasil ya. 233. Berarti untraceable. Gateway dia berhasil hijau. Hijau. PC7 kita coba 65. Kita coba ping ke internet server. Untraceable juga. Kalau kita ping ke gateway, apakah berhasil? Oke, berhasil. Gateway berhasil, internet server masih untraceable. Oke, dari data-data di sini dapat kita lihat ya. Dapat kita lihat masih ada beberapa komunikasi mempunyai masalah ya. Pada PC1 dia tidak bisa melakukan ping ke internet server. PC3 dia tidak bisa melakukan ping ke default gateway dan internet server. PC5 dia tidak bisa ping ke default gateway dan internet server. Sedangkan PC6 dan ke-7 dia tidak bisa melakukan ping ke internet server. Oke. Setelah kita lakukan, maka kita akan melihat ya
atau kita akan melakukan pengecekan, menganalisa dan melakukan perbaikan jika terdapat permasalahan. Jadi part 1 sudah kita cek di sini semua host. Jadi di sini akses connectivity-nya dia harus melakukan, semua host harus dapat melakukan ping satu sama lain dan server internet juga. Jadi ada beberapa host yang tidak dapat melakukan ke gateway maupun internet server. Terus yang kedua ini akses network device. Dari host yang memiliki masalah komunikasi, gunakan alat ICMP untuk menentukan di mana dalam jaringan yang bermasalah dapat kita temukan. Kita melakukan pengecekan analisa ini melalui PC host, akses perangkat di jaringan, dan konfigurasi tampilan serta status operasional. Oke, kita masuk ke part yang kedua. Dari sini kita coba ke PC 1. Oke, kita cek terlebih dahulu di PC 1 untuk melihat tracer 203 0.11327. Oke, dikarenakan ke internet server dia masih bermasalah, jadi tidak IP dari 113.27 ini tidak dapat koneksinya. Jadi kita akan melakukan pengecekan perangkat-perangkat apa saja yang terhubung ke PC 1 ini sebelum sampai ke internet server. Untuk melakukan pengecekan kita coba telnet ya. Telnet. Jadi ada dua IP yang akan kita lakukan pengecekan, 1.1 dan 0.1. 192.168.1.1. Untuk user access verifikasi, seperti yang dijelaskan di instruksi tadi, semua password perangkat PTY Cisco, sedangkan enable secretnya class. Jadi passwordnya Cisco, enable class, passwordnya class. Oke, dari sini kita lakukan pengecekan. Jadi ini ada satu router ya. Jadi router dengan nama brand 1. So run. Oke, dari sini kita dapat melakukan pengecekan ya perangkat-perangkat apa saja yang terkoneksi ke router ini. Di sini dapat kita lihat interface gigabit 000. Jadi sini kita lihat interface gigabit 0/0. Ini perangkat tadi brand 1 ya. Brand 1. Device-nya nama perangkatnya brand 1. Ini jenis perangkatnya router. Ini di 00 ini IP address yang digunakan 192.168.1.1. Net mask-nya 255.255.255.0. Default gateway-nya karena dia router bisa tidak ada ya. Invisible available. Oke. Nah. Oke, terus
Sini di deskripsinya connect ke switch SW-B1. Jadi brand G00 ini koneksinya ke switch SW-B1. SW-B1 connected-nya. Oke, terus di brand 1 interface yang digunakan juga ada G001. G001 ini sama, masih jenis perangkatnya router. Oh, ini G001 dia no IP address ya. Dapat kita lihat no IP address. Berarti kita masuk ke serial 010. Jadi brand serial 010. Jadi masih router juga. IP address-nya 192.168.0.2. Net mask-nya 255.252/30. Default gateway masih karena di router, negotiable available. Oke, di sini sudah kita lihat ya interface yang terhubung ke brand 1 ini. Nah, interface serial 010 ini dia terhubung ke router hub ya. Router hub dia. Oke, sudah kita lakukan. Jadi interface S10 ini terhubung ke hub. Oke, sekarang kita masuk ke alamat yang kedua tadi. Ada 2 koneksi. Jadi yang kedua kita masuk branch-nya telnet. Exit terlebih dahulu. Kita telnet 192.168.0.1 Cisco Enable Class. So run. Kita cek kembali perangkat interface apa saja yang terkoneksi di router hub ini. Jadi ini kita masuk ke hub. Oke, di sini kita lihat interface G00. G00. Ini router tadi sama masih termasuk router 192.0.2.1 255.252. Oke, interface G001-nya tidak ada IP address, berarti tidak ada perangkat yang terhubung ya ke G01. Interface serial 010. Router IP-nya ada di 192.168.0.5. Default subnet mask-nya 252. Default gateway masih negotiable available. Ini ke brand 1. Interface ini serial 01 ini terkoneksi ke brand 1. Oke. 011 hub serial 011 masih router. Ini perangkatnya, IP-nya. Tadi 010 ini 001 ya. Saya salah. Oke, sekarang 05. Di sini dapat kita lihat 05. IP-nya 252 dan interface serial 02
masih di hub. Ini branch 2 ya. Ke branch 2 koneksinya. Branch 2. Di hub. Serial 0, 2, 0. Router. IP-nya 0.9. Ini juga masih usable. Ini hub. Serial 021. Serial 021 router. Ini 13. 252. Oke, di hub sudah kita lakukan pengecekan. Pada PC2 ini terhubung kemana saja. Oke, di sini baru kita lanjut ke PC3. Begitu juga di PC3. Nanti kita lakukan pengecekan PC3 ini terhubung ke perangkat-perangkat apa saja, device-device apa saja. Jadi dari sini nanti pengelamatannya menghasilkan seperti ini. Oke, nanti untuk addressing table-nya nanti semuanya tercatat di sini. Jadi ini dokumentasi yang akan kita gunakan dalam melakukan konfigurasi dan perbaikan. Nih. Oke, kita lanjut ke part yang ketiga. Part yang ketiga di sini setelah repair perbaiki jaringan katanya. Setelah kita menemukan masalah, konfigurasi ulang perangkat untuk memperbaiki masalah konektivitas. Jadi gunakan dokumentasi yang ada dari aktivitas sebelumnya untuk membantu kita. Jadi kita gunakan dokumentasi ini. Jadi dari sini kita dapat melihat ya permasalahannya ada di mana. PC1 tadi internet server, PC3 ada di default gateway dan server, dan selanjutnya juga seperti itu. Oke, kita masuk ke PC1. PC1. Jadi dari sini kita lihat ya ada 5 ya. 1, 2, 3, 5 ya permasalahan. Jadi ini satu permasalahan ya karena dia masih satu network. Kalau kita lihat 2.33, 2.65. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Di sini dapat permasalahannya itu ada 5 bagian dalam masa jaringan. Jadi kita disuruh harus mulai dari host untuk melakukan ping ke gateway default dan kemudian menggunakan jejak dari ICMP dalam menentukan jeda di jalur komunikasi data. Jadi sudah kita lakukan tadi di tabel di sini. Baru dari hasil ini kita melihat PC1 dapat melakukan ping ke gateway default. Jadi PC1 tadi sudah kita lakukan. Dia dapat melakukan ping ke default gateway dan beberapa perangkat di jaringan. Tetapi tidak dapat melakukan ping ke server internet. Jadi pengujian lebih lanjut dalam mengungkapkan masalah ini bahwa beberapa PC lain dapat menjangkau server. Hal ini menunjukkan bahwa masalah tersebut kemungkinan terkait dengan jalur yang diambil PC1 dalam menjangkau internet.
Jadi permasalahannya ada seharusnya di jaringan yang menjangkau ke internet. Jadi di sini solusi yang akan kita lakukan, kita melakukan telnet ke antarmuka terdekat dari router hub dan memeriksa konfigurasinya. Jadi ini sudah masuk, kita telnet tadi ke router hub, terus kita lakukan pemeriksaan setting konfigurasinya, apakah sudah benar atau tidak. So run. Oke, dari sini kalau kita lihat di hub ini, kita cek. Di sini serial 01 interface serial. Sini gigabit not outside tersedia di 00. Terus di serialnya ini 010 dia masih belum ada. Di 011 IP not inside-nya dia ada. 020 ada, 021 juga ada. Jadi kalau menurut analisa, interface serial 010 ini masih belum dilakukan konfigurasi IP NAT inside-nya atau tidak tersedia pada interface tersebut. Jadi kita harus menambahkan konfigurasi sehingga PC1 dapat menjangkau server internet. Oke, config terminal. Kita lakukan. Ini kita lakukan interface S010. Oke, kita tambahkan IP NAT inside XN. Kita cek. So run, apakah sudah masuk? Jadi serial 010, oke, sudah masuk IP NAT inside-nya. Coba kita lakukan ping, apakah berhasil atau tidak. Exit, ping 201.1.3.27. Oke, sudah berhasil. Kita hijaukan karena dia sudah berhasil. Jadi sudah bisa kita hijaukan. Oke, sekarang kita lanjut ke PC 3. Dikarenakan PC 3 default gateway-nya bermasalah dan internet servernya bermasalah, maka kita melakukan ping gateway atau perangkat lain dengan menggunakan perangkat lain ya di jaringan. Jadi tes ini menunjukkan bahwa masalahnya ada pada gateway atau pada PC itu sendiri. Jadi pemeriksaan pengelamatan IP PC 3 menunjukkan bahwa pengelamatan sudah benar. Jadi di PC 3 ini kalau kita lihat pengelamatannya sudah benar. Dapat kita lihat ya dari lampu atau indikasi lampu hijau. Tautan hijau muncul pada
PC 2, dan PC 3. Sama seperti yang di PC 2 ya. Pada PC 3 juga sudah ada tautan hijau. Karena PC 3 tidak dapat melakukan ping ke gateway, maka kita harus melakukan telnet dari PC 2 ke router untuk memeriksa konfigurasinya. Jadi dari PC 2 kita akan melakukan telnet ke router untuk melakukan. Dari sini kita lihat ke router itu ada di PC 2, berarti 3.1 di port gateway. Kita coba telnet 192.168.3.1 Cisco enable class. Oke, setelah dari sini kita cek terlebih dahulu show IP interface script. Kita lihat hasilnya. Kalau kita lihat di sini pada IP interface script yang ada pada router, ada satu interface yang masih down ya. Jadi ada interface yang masih down pada interface Gigabit Ethernet 001 yang masih down. Jadi kita aktifkan terlebih dahulu. Oke, kita aktifkan konfigurasi T. Kita masuk ke G001. Interface G001. No shutdown. Oke, kita cek do show IP interface script. Oke, sudah nyala. Ini sudah nyala, sudah up sekarang. Sekarang kita coba ping dari PC 3 ke default gateway-nya apakah berhasil atau tidak. Coba kita ping. Gateway-nya ada 3 ini 4.1. Ping 192.168.4.1. Oke. Pingnya sudah berhasil ya. Kita ping dia sudah berhasil. Sekarang kita coba ping ke internet servernya. Apakah berhasil? Ping 203 0.113.27. Apakah berhasil? Tidak, masih belum berhasil ya ketika kita melakukan ping ke internet servernya. Nah, di sini dapat kita lihat ya. Setelah interface pada LAN pada PC 3 diaktifkan, tidak ada perangkat atau yang dapat dilakukan ping ke ISP, internet server, yang terhubung langsung ke factory router. Jadi demikian, PC 3 juga, apakah di PC 3 dapat melakukan ping ke PC 4? Coba kita lakukan ping. Ping PC 4 itu 192.8.1.
5.83. Tidak bisa juga. Ke PC2 apakah dia bisa? Loss ping 192.168.3.50. PC2 dia berhasil. Hanya ke PC2 saja sepertinya dia berhasil. PC1 apakah berhasil? Ping 192.168.1153. Tidak berhasil. Jadi kita mendapatkan masalah baru di sini setelah PC3 diaktifkan. PC3 ini tidak dapat melakukan ping ke semua perangkat kecuali pada perangkat PC2. Jadi solusi yang kita lakukan, kita melakukan konfigurasi ya pada factory router. Apakah menunjukkan bahwa pernyataan jaringan OSPF pada PC3 LAN sudah dilakukan atau tidak? Jika tidak, kita lakukan penambahan OSPF. Jadi kita coba factory itu ada di 013 ya. Coba. Telnet 192.168.0.13. Oke, sorry, 14. Factory 31 ya. 68 341 seharusnya. Enggak dia mau 3.1. Oke, 3.1 Cisco enable class. Oke, kita cek terlebih dahulu do show run. Show run langsung. Show run. Kalau kita lihat pada jaringan ini, network untuk router OSPF 10, network 4.0-nya masih belum didaftarkan ya pada router OSPF 10. Jadi masih 3.0. Ini perlu kita tambahkan karena kan ada 4.0 di sini dapat kita lihat pada factory 4.1 network address ini 4.0. Oke, kita tambahkan terlebih dahulu router OSPF 10. Tadi OSPF 10 yang digunakan. Kita masuk ke terminal terlebih dahulu. Router OSPF 10. Kita masukkan 4.0.92. 0.0255 area 0. Oke, sudah kita tambahkan. Kita cek lagi do show run. Apakah sudah bertambah? Oke, sudah bertambah. Network 4.0-nya di router OSPF 10 sudah bertambah. Sekarang kita lakukan ping. Apakah berhasil atau tidak? Coba kita lakukan ping.
ping 203.0.113.27. Sudah berhasil ya, dari PC 3 sekarang sudah berhasil. Jadi kita hijaukan, bisa kita masuk ke masalah yang keempat. Jadi di masalah yang keempat ini di PC 5 ya. PC 4 ini apa? Coba kita tes apakah sudah mau. Ping seharusnya sudah mau juga ini. Gateway-nya 192.168. Ini sama ya, gateway-nya sama. Jadi kalau kita menyelesaikan masalah gateway ini, maka keduanya akan terselesaikan. Tapi kita coba saja terlebih dahulu 192.168 titik 5.1 5.1. Sudah bisa ya. 5.1 yang ini sudah bisa, yang PC 4. Sekarang kita masuk ke PC yang kelima. Jadi di problem yang keempat ini ditemukan bahwa PC 5 tidak dapat melakukan ping ke gateway. Kenapa tidak dapat melakukan ping ke gateway? Yang pasti default gateway-nya masih kosong ya. Hal ini dapat menyebabkan tidak dapat melakukan ping ke PC lain ataupun ke server internet. Nah, secara otomatis maka tidak dapat melakukan ping ke device perangkat-perangkat lain. Solusi yang kita berikan di sini, memang kalau kita lihat, kita pasti langsung melihat ke router gateway-nya ya untuk mencari masalahnya. Jadi pemeriksaan pengelamatan PC 5 menunjukkan bahwa alamat gateway, default gateway-nya masih tidak ada. Maka dengan menambahkan alamat ini akan menyelesaikan masalah. Dan tetapi kita harus melakukan analisa terlebih dahulu. Alamatnya harus tersedia dalam dokumentasi jaringan atau dengan mengakses router headquarter dari PC lain yang memiliki konektivitas. Kita disuruh mengakses headquarter yang memiliki konektivitas. Dari hub, berarti dia masuk ke hub terlebih dahulu. Kita lihat headquarter, sini dia memiliki konektivitas. Dari sini kita lihat memiliki konektivitas langsung. Kita coba ping, di sini tidak mau. Kita coba pada PC 4 ya, karena memiliki konektivitas. Tadi di PC 5 kan masih belum memiliki konektivitas. Jadi kita coba lakukan dari PC 4. PC 4 itu kita lihat PC 4 IP address-nya 5, default gateway 5.1. Kita telnet 192.168.5.1. Password Cisco enable plus. Oke. Setelah kita lakukan telnet, kita coba ya cek show IP interface brick. Dari sini kita lihat kalau kita lihat di sini
seharusnya alamat IP yang default gateway dimiliki pada PC5 ada di 5.129 ya. 129 dikarenakan di sini dapat kita lihat submasknya itu 255.1228, berarti default gateway-nya dimulai dari 129. Coba kita ganti default gateway-nya di 129, apakah bisa? Kita tambahkan, kita masukkan ya, inputkan 192.168 titik 15 ya, 5.129. Oke, ini PC5. Apakah bisa? Yang kita lakukan ping ke ping 192.168.5.129. Oke, berhasil. Pingnya berhasil. Sekarang kita ping lagi ke internet server. Berhasil. Oke, berhasil juga ya. Berarti di sini kita bikin 192.168.5.129. Sudah bisa semua. Sekarang sudah berhasil semua. Kita masuk ke masalah yang kelima. Jadi PC6 dan PC7 dapat melakukan ping ke alamat default gateway. Dapat kita lihat di sini dapat melakukan ping. Tapi ke internet services server, internet server unreachable atau tidak dapat melakukan ping di luar jangkauan ke internet server internet. Faktanya router gateway default mengembalikan pesan host tujuan yang tidak dapat dijangkau, yang biasanya berarti bahwa rute ke tujuan jaringan tidak diketahui oleh router gateway. Solusi yang kita berikan di sini, hasil ping menunjukkan bahwa router gateway default berada pada branch 2 kalau kita lihat di sini. Coba kita lihat yang ke-6. Kalau kita coba telnet pada 192, kita lihat 233, 192, 168, 2.33, password Cisco enable plus. Oke. Di sini kita lihat show interface, show running config, show run. Dari sini kita lihat serial 010 ya. Kalau kita lihat di sini gateway pada serial 010 ya. Mempunyai masalah ya. Karena di sini kan kita lihat tadi untuk subnet masknya sendiri dia ada di 224.
Jadi kita melihat perbaikin di subnet masknya. Kalau kita lihat di sini dahulu 24 di poll gateway-nya kan 33 di poll gateway. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini kita harus terlebih memperbaikin ya, atau menambah. Coba kita cek soran ini seharusnya 24 ya. Coba saya cek. Ini 24. DNS servernya 252. Oh iya, ini masalahnya di DNS servernya kan 252. Dia mempunyai masalah ini 252. Akan tetapi di sini dapat kita lihat DNS servernya 252, berarti host yang bisa diberikan sebagai DNS itu ada 2 host ya. Kita lihat di sini soran ini dia 17 interface address 17, sedangkan DNS server yang ada tadi kan seharusnya 5 atau 6 ya. Coba serial 010. Kalau kita lihat di sini 15. Ini berada 17. Ini suite B1 branch. Kita harus tambah ganti ya, ini jadi 6. Kita ganti interface config T interface suite serial 010 IP address kita timpa saja, nggak apa-apa, 192.168.0.6 255.255.255.252. Oke, sudah kita lakukan. Sekarang kita coba ping ya. And exit ping 20 3. Oke, sudah berhasil. Dari PC 7 apakah berhasil? Oke, sudah berhasil. Sudah berhasil semua ya. Oke, sudah berhasil. Kita lihat completion-nya juga sudah 100%. Sudah 100%. Kalau kita lihat, cek. Sudah 100%. Jadi di sini untuk dokumen permasalahannya kita catat, record permasalahan ke dalam tabel, device, isu, dan action. Jadi sudah kita catat ada isu yang perangkat apa saja yang bermasalah di sini pada perangkat hub, factory, PC5, dan branch 2.
Jadi di hub, masalah yang ada tadi IP NAT Insight tidak ada. Tadi sudah kita tambahkan IP NAT Insight pada interface serial 1010. Sedangkan di perangkat factory ada dua masalah yang timbulkan. Interface-nya masih shutdown. Jadi kita aktifkan no shutdown interface G001. Terus tidak ada routing OSPF pada network 192.168.4.0. Kita tambahkan IP network OSPF. Action yang kita lakukan pada PC lama 5 tidak ada gateway, kita lakukan action yang kita lakukan cek gateway di router dan masukkan IP gateway di PC 5. Dan isu yang terakhir itu pada branch 2, IP router atau gateway salah, koreksi IP address yang kita koreksi. Oke, sudah kita lakukan semua. Untuk lebih memastikan, coba kita tes apakah berhasil koneksinya. Sukses. Ini ke server. Sukses. PC 3 ke PC 4. Sukses. PC 5 ke internet server. Sukses. PC 8 ke PC 1. Sukses. Jadi sukses semua ya. Sudah tidak ada masalah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Selamat pagi dan terima kasih.